Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Muslim Mubarok, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari matkul pengantar ekonomi, ya, yang berjudul makroekonomi. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi serta keseluruhan dalam suatu negara atau wilayah daripada fokus pada individu atau perusahaan. Tujuan utama makroekonomi adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena ekonomi yang bersifat agregatif seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan kebijakan moneter serta fiskal yang mempengaruhi ekonomi serta keseluruhan. Ya. Lanjut, saya akan menyebutkan beberapa konsep utama dalam makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini memeriksa bagaimana output ekonomi suatu negara berkembang dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi investasi, produktivitas tenaga kerja, dan inovasi teknologi. Yang kedua, inflasi. Inflasi ini analisis tentang kenaikan umum dalam harga barang dan jasa di suatu negara. Inflasi bisa disebabkan oleh permintaan yang tinggi dibandingkan dengan penawaran, biaya produksi yang meningkat, atau faktor eksternal seperti perubahan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, pengangguran. Memeriksa jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi termasuk siklus bisnis, kebijakan ketenaga kerjaan, dan perkembangan struktural di sektor ekonomi. Yang keempat, kebijakan moneter. Intervensi pemerintah atau bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dengan tujuan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pertumbuhan, dan stabilitas mata uang. Lanjut, nomor 5, kebijakan fiskal. Kebijakan yang terkait dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah seperti pajak, belanja publik, dan defisit anggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Lanjut, yang terakhir, yang keenam, perdagangan internasional. Studi tentang perdagangan barang dan jasa antar negara serta dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk neraca perdagangan, kebijakan perdagangan, dan globalisasi. Jadi makroekonomi keseluruhan memberikan pandangan yang luas tentang bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan berdampak pada kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Analisisnya tidak hanya penting untuk meramalkan arah ekonomi di masa depan, tetapi juga untuk merancang kebijakan yang tepat guna untuk mempengaruhi hasil ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.